Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Ya Robby. Mak. Mak. Pegangin maknya. Ya Allah. Emang gak apa-apa. Yakin emak gak apa-apa? Enggak Pak, terima kasih. Emak, saya akan ganti semua kerugian emak. Enggak. Kalau perlu saya antar emak ke dokter ya. Enggak usah Pak, terima kasih. Takutnya emak ada yang sakit. Enggak, terima kasih. Mak, terima ini mak. Ini saya ganti kerugian emak. Enggak apa, maaf. Mak, saya mohon terima mak. Enggak, Mak, enggak. Udah mah terima aja buat modal sama buat benerin gerobak. Tolong ya Bu. Kamu baik sekali, Nak. Ya udah, kalau emak nggak apa-apa, saya tinggal ya. Saya permisi. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Nak. Ayo deh. Ya Allah, pasti ini kalung anak itu tadi. Pak! Ya Allah, baik sekali Bapak tadi. Terima kasih ya Allah. Tapi kalung ini, bagaimana caranya saya harus kembaliin? Mudah-mudahan. Mak, Iya. Sebentar ya. Aduh mak gawat mak. Ada apa, Cum? Anu mak, si Safira anak emak. Safira anak saya. Iya. Kenapa? Safira jatuh pendarahan lagi mak. Masya Allah. Kapan kejadiannya, Cum? Belum lama mak, sebelum emak pulang dagang. Ya Allah. Terus anak dalam kandungannya? Iya belum tahu sih Encung. Soalnya pas jatuh entu si Safira pingsan mak. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Lindungilah anak dalam kandungannya ya Allah. Salah lagi gua. Lu pada curang. Toh, gue bilangin, orang main judi itu di mana-mana ada kalah ada menang. Lu jangan nuduh kita main curang doang dong ya. Gua bukannya nuduh. Masa kartu gua jelek mulu? Lu berdua sekongkol kan? Iya kan? Tok, ngapain gue sekongkol tau gak? Emang dasar aja lo gak bisa main. Kalah mulu aja lu. Terus gimana? Mau main lagi gak? Kagak lah, curang lu. Anto, lu bagaimana sih jadi laki? Dengerin deh, itu si Safira jatuh. Sekarang masuk rumah sakit tuh. Ada-ada aja tuh orang. Kagak. Gua ada bisnis. Ntar aja. Lu ngapain sih? Si Safira itu kena musibah. Lu ngapain sih malah ngurusin bisnis lain? Tahu nggak, Mas Saro tuh ngurusin Safira sendirian di rumah sakit. Itu bini-bini gua. Kalau yang ribet. Iya bukan begitu, Toh. Tapi lu, ya Allah bagaimana? Yuk balik yuk. Bur. Denger. Gue emosi. Tuh orang bikin emosi aja pusing gua. Kita mau ngapain lagi nih? Mau terus gak apa enggak? Kalau enggak gue cabut nih. Cabut bisa. Bang, jalan dulu ya. Cabut ya. Banyak tugas bang, sorry. Ya, asal bang. Bentar ya bang ya. Bang, mana utang lo? Ada nih bang. Sisa dikit tapi bang. Sisa main utang tadi. Ini ada nih. Ini apaan nih? Hah? Lo pikir gua apaan? Kenek? Dengerin, gua kasih waktu 3 hari. 3 hari! Sampai lo nggak bayar dalam 3 hari. Gua habisin lo.
Bang! Iya bang. Safira harus operasi sesar, Dok. Iya betul. Biayanya kira-kira berapa ya, dokter? Biayanya ya kira-kira 10 jutaan lah Bu. 10 juta? Ya Allah. Maaf, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih, dokter. Yang sabar ya, Mak. Ya Allah, uang ini nggak cukup untuk biaya operasi sesar. Sedangkan uang tabungan udah diambil semua. Gimana ini? Apa saya jual aja kalung ini? Tapi bukan punya saya. Nanti saya berdosa, ya Allah. Enggak, saya enggak mau. Nanti dengan saya jual kalung ini, saya tambah banyak dosa. Enggak. Ya Allah. Atau Ada apa sih, Mak? pakai nanya ada apa lagi? Safira mau operasi sesar. Apa kamu nggak khawatir dengan keadaan istri kamu? Ya khawatir lah, Mak. Udah lihat buru-buru, Mak. Anto, tunggu dulu. Apalagi sih, Mak? Kamu ini gimana sih? Apa kamu nggak khawatir dengan istri kamu? Mak, Anto cari duit buat Safira. Mending Mak jaga aja sana Safira. Udah deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga lancar persalinannya ya Allah. Hamba mohon ya Allah, hamba mohon ya Allah. Permisi Bu. Dokter gimana dokter? Selamat ya Bu. Anak dan ibunya selamat. Cucu ibu laki-laki. Alhamdulillah dokter, terima kasih. Cucu saya telah lahir ya Allah. Yaudah saya permisi ya Bu. Terima kasih dokter, terima kasih. Selamat ya, Mak. Terima kasih ya Cu. Cucu mau udah lahir Cu. Iya, laki-laki lagi, Mak. Iya, alhamdulillah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Banting aja, banting semua. Lo hancurin. Lo hancurin semua. Lo inget ya, gua nggak datang ke rumah sakit karena gua ada bisnis. Kalau bisnis gua lancar, buat kita. Bisnis? Bisnis apaan? Dari kemarin bilang bisnis ini, bisnis itu. Tapi mana hasilnya? Gak ada. Mana? Susah ngomong sama lo. Lebih susah lagi ngomong sama lo. Allah, sudah Safira, Anto. Pagi-pagi sudah ribut. Malu didengar tetangga. Lo salah ini emak lo, ha? Kenapa gue harus salahin emak gue? Hah? Kita lagi susah. Emak nggak peduli, tiba-tiba bisa bayar operasi. Berarti dia ada duit dong. Lo pikir. Bener juga, Bang. Mak tahu kan kalau kita ini susah. Mak tahu kan kita butuh beli ini, beli itu. Banyak biaya yang harus kita bayar. Tapi kayaknya Mak nggak peduli ya sama kita. Hah? Nggak peduli ya? Astagfirullahaladzim. Bukan begitu Safira. Kalau ada rezeki, Mak selalu kasih semua sama kalian berdua. Bilang aja, Mak tuh pelit sama kita. Sebenarnya Mak punya banyak uang, cuma Mak ngumpetin, iya kan? Ya Allah, kenapa kamu ngomong begitu? Halah, Mak. Terus apa namanya kalau bukan pelit? Apa? Biaya operasi itu mahal, Mak. Terus emak ngomong nggak ada duit. Nggak masuk akal, Mak. Itu hasil emak. Aduh, Mak. Mak tuh masih aja ya bohong. Pasti sebenarnya Mak tuh punya banyak uang. Cuma Mak umpetin kan? Iya. Hah? Bang, mendingan sekarang Abang cari aja sendiri. Mak nggak mau ngaku. Bukannya begitu. Uang itu udah habis. Buat biaya operasi sesar, bayar rumah sakit. Ah, nggak percaya. Bang, ayo kita cari. Ih, Masya Allah. Anak sama mantu emang kagak tahu diri ya. Udah dibiayain biaya operasi. Malah Mas Saro diomelin. Emak
Entin di mana sih duitnya? Emak kan udah bilang, uang emak udah habis. Nggak percaya? Emak udah tua kikir ya. Untuk anak sendiri, Mak. Kan emak tahu kita lagi susah. Masya Allah, Anto. Emak nggak begitu, nak. Ya Allah, Anto, kebangetan banget sih lu jadi mantu. Udah dibantu sama Mak Saro, bukannya terima kasih kek. Malah nuduh macem-macem sama Mas Saro. Dasar mantu kagak tahu diri lu. Lu diem ya. Lu nggak usah ikut campur urusan orang. Lu urus aja keluarga lu sendiri. Ngerti lo? Terus nangis, hah? Terus nangis. Hah? Ditaruh nangis, digendong nangis. Maunya apa sih ini anak? Hah? Maunya apa kamu? Maunya apa? Hah? Maunya apa? Liatin aja. Vira, kalau ngurus anak yang sabar. Sabar. Mak enak ngomongnya. Sabar, Vira. Mak aja tuh yang ngurus. Ya capek. Ini nak sama nenek. Kalau emas nih, kan emak emang ada duit. Gua ambil aja, rasain lo. Anto, emak mohon. Jangan ambil kalung itu. Itu punya orang, emak mau balikin. Mak, kalau ini punya orang, berarti emak maling dong. Demi Allah, Anto, emak gak bohong. Itu memang punya orang. Udah. Emak bisa beli lagi. Udah. Ya Allah. Anto. Mawar, tunggu, Mawar. Kamu dengerin aku dulu. Tunggu apa lagi sih? Kamu tuh selalu kasih aku harapan palsu. Harapan palsu apa sih? Udah deh, kamu tuh banyak janji-janji ke aku. Janji apa? Udah deh bang, kalau emang mau sama Mawar, ya udah ceraiin istri abang. Tapi apa lagi? Kan udah jelas, berarti abang tuh nggak bisa milih antara Mawar atau istri abang. kalau emang kamu mau tahu keputusan aku, ya udah. Apa keputusannya? Kamu lihat uang ini. Uang ini semua buat kamu. Apa ini nggak cukup untuk menjawab keraguan kamu sama aku? Ya udah deh, tapi tetap abang tuh harus ceraiin istri abang. Kamu gak usah marah-marah. Kalau marah-marah tambah. Ya Allah, kenapa menantu hamba Anto seperti itu? Apa ada yang salah dengan sikap hamba padanya, ya Allah? Anto seperti nggak peduli sama sekali dengan anak dan istrinya. Pakai nangis segala sih itu bocah. Gak tahu apa kerjaan belum beres. Mana bapaknya hilang-hilangan mulu lagi ya. Safira, sabar. Jadi ibu memang harus begitu. Mak bilang sabar. Enaknya Mak bilang sabar. Mak, daripada Mak nasihatin Safira terus, mendingan sekarang Mak bantuin Safira. Nih, jamurin pakaian, ya. Ayo. Iya. Itu dong, daripada duduk-duduk manis. Mak, tuh. Mendingan sekarang Mak pegang dulu tuh ya Rio ya. Dari tadi nangis mulu. Males tau gak sih dengerinnya? Iya. Hah, gitu dong. Mak. Apalagi Safira? Safira lapar, mau udah masak belum? Kan Mak mau jagain Rio. Mak belum sempat masak. Aduh, Mak tuh kenapa sih banyak alasan mulu? Ya udah, nanti Mak masakin ya. Mak, Safira itu laparnya sekarang bukan nanti, Mak. Udah mendingan sekarang gini aja deh. Bagi duit. Safira mau beli nasi aja di warung. Aduh, kelamaan. Jangan diambil semua Safira. Itu buat dagang Mak. Mak, sama anak itu nggak boleh pelit. Heran, sama anak aja pelit. Mak sih. Ya udah, Mak.
Jadi kapan nih Bang Anto mau ngajak aku ke rumah Bang Anto? Terus kalian kenalan deh sama orang tua Bang Anto. Kamu sabar aja. Kan aku nunggu waktu yang tepat. Memang kenapa sih? Kan cuma main rumah Bang Anto, terus kalian kenalan sama orang tua Bang Anto. Iya kan kamu tahu, bisnis aku tuh banyak. Ini aja aku sempet-sempetin loh. Pokoknya kamu tenang aja. Di waktu yang tepat aku bakal kenalin kamu di orang tua. Bener ya Bang Anto? Tenang aja. Itu si Anto tuh. Kebangetan banget tuh anak. Disamperin ya. Lu ya jadi mantu. Kebangetan banget sih lu ya. Udah mertua lu sama bini lu lagi susah di rumah. Lu enak-enakan pacaran sama perempuan lain. Dasar mantu kagak tahu diri lu. Lu juga ya jadi perempuan kegatelan banget sih lu. Kagak tahu malu lu. Pakai godain laki orang lagi. Aduh. Lu paling rombeng kan? Lu gak ada kapok-kapoknya ngurusin gue, ha? Ingat lo ya, sekali lagi lo urusin urusan gue habisin. Iya, tunggu sebentar. Mana Anto? Abang-abang ini siapa ya? Saya istrinya Mas Anto. Anto! Hei, jangan! Anto! Aduh, Mas ini sebenarnya keperluannya tuh ada apa sih? Main masuk-masuk rumah saya sembarangan aja. Lagi lu punya utang sama gue. Kalau sampai ketangkep, habis lagi lo. Mas Anto punya utang? Hah? Tiap hari bilangnya usaha nyari duit. Tapi ternyata kok Mas Anto bisa kejar utang? Oi, jaga woi. Cari. Mana dia? Kita cari ya. Ayo. Aduh, hampir aja gua ketemu Bang Mamat. Kalau ketangkap abis gua. Bang Mamat tahu ya rumah gua. Bang Anto! Aduh, si Pira ngomong apaan nih gua? Lu tuh bagus banget lu ya. Tiap hari lu keluyuran. Keluyuran lu ngapain? Hah? Ngutang lu sama orang. Lu bilangnya usaha. Usaha apaan lu? Lu apaan sih? Tenang dulu. Apaan? Bang, lu tuh berani banget sih ngutang sama orang, Bang. Lu mau bayar pakai apa? Ya pakai bisnis gua lah. Bisnis apaan lu? Bisnis Sony, bisnis sana sini tapi kagak jelas apa bisnisnya. Ya udah terserah lu deh kalau percaya. Gua pergi dulu. Lu mau kemana sih? Hah? Lu, aduh. Bang, aduh, kalau malah pergi sih. Lu ya utang-utang lagi lo. Ya Allah, beri petunjuk pada hamba ya Allah untuk bisa mendidik anak hamba Safira dan menantu hamba Anto. Hamba hanya ingin melihat kehidupan rumah tangga mereka tenang ya Allah, tidak terus-menerus ribut. Apalagi mereka sampai terbebani karena mengurus anak mereka sendiri. Mau beli bang? Serahin dompet lo sekarang. Emak nggak punya duit bang, dagangan mama belum laku. Oh, jadi lo nggak mau ngasih gue duit? Gue hamburin jualan lo ya? Jangan bang, bener-bener emak nggak punya duit. Dagangan mah belum laku. Banyak alasan. Bang, jangan bang. Ya Allah. Ini apa nih? Tolong bang, jangan bang. Nah, ini duit nih. Lu bilang kagak ada duit, ini duit. Lu mau bohongin gue? Enggak bang. Bang, tolong kembali. Bang. Lumayan. Ya Allah.
Itu siapa yang keluar dari rumahnya Bu Puci ya? Bukan Pak Darmo suaminya, juga bukan saudaranya. Saya nggak pernah lihat. Assalamualaikum. Udah pulang? Ya ampun, Mak. Kok dagang sampai malam sih, Mak? Mak nggak bosen apa ya? Dagang tiap hari terus pulang malam tapi nggak kaya-kaya. Masya Allah, Safira. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Apapun kita harus syukuri. Kita harus jalani dengan ikhlas. Apa? Ikhlas? Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Mak, makan tuh ikhlas, ikhlas kagak bisa bikin jadi kaya. Masya Allah. Istighfar, nak. Istighfar. Mak, Safira itu sekarang nggak butuh ocehan emak. Safira butuh duit buat beli susunya Rio, ya? Mana? Duit, duit! Safira, ASI itu jauh lebih bagus daripada susu botol. Mak, Safira kan udah bilang, Safira nggak butuh ocehan emak. Safira butuh duit. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh, gini aja. Mendingan mak aja nyusuin tuh si Rio. Rio! Baru juga ditaruh di tempatnya, sekarang udah nangis lagi. Ya Allah. Bisa diam gak sih? Gitu dong diam. Dari tadi nangis mulu. Heran, bapak lu tuh ya, mana? Gak pulang-pulang juga. Sini. Kasih emak. Bapaknya mana sih gak pulang-pulang? Ya Allah, Safira. Kalau kamu ngurus anak itu harus dengan ikhlas, lembut, penuh kasih sayang. Aduh, udah. Safira capek denger ocehan mak. Mendingan sekarang emak jaga Rio. Safira capek mau tidur. Ternyata orang tua itu nyimpen uangnya di situ. Bagus, gue bisa bayar utang Bang Mamat. Anto, kalung emas itu masih ada sama kamu kan? Kamu kemanakan kalung emas itu? Kalung itu punya orang. Emang gak ngeliat apa lagi makan? Gak bisa nunggu apa? Jadi hilang selera gue makan. Anto, emak sudah cukup sabar sama kamu. Emak tanya baik-baik, kamu malah marah. Sekarang jawab pertanyaan emak. Kamu kemanakan kalung itu, Toh? Udah gue jual! Kenapa? Bisa dia masih... Lu enak aja lo ya. Pulang-pulang ke rumah langsung tidur lo. Habis dari mana lo bang? Habis dari mana? Ngaku lo. Lu pulang ke rumah ya, bukan bawa duit malah bawa utang. Lo pikir gue keluar kemana, ha? Gue usaha cari uang. Lo pikir uang jatuh dari langit apa? Lu usaha apa lo? Usaha apaan lo? Lo tahu nggak? Mereka itu kesini ya, ngancam lo mau bunuh lo kalau lo nggak bayar utang. Kapan aja mereka bisa balik lagi bang? Lu bawel ya? Utang itu urusan gue. Lo tau beres tau gak? Lo mau bayar pakai apa lo? Uang dari mana? Hah? Lo gak perlu tahu deh. Urusan gue. Capek gue mau tidur. Kalau ngoceh tuh keluar dari sono. Pulang-pulang enak banget mau tidur lo nggak ngurus anak lo. Laki heran bilangnya usaha. Usaha apaan? Usaha kagak pernah kelihatan. Ye, usahanya itu keluyuran. Punya laki kagak punya laki. Heran gue. Mak kenapa? Anto ambil kalung emas dari emak. Bang Anto ambil kalung emas. Iya Safira, kalau kalung emas itu punya emak ikhlas. Masalahnya kalung emas itu bukan punya emak, punya orang. Kurang ajar tuh Bang Anto. Mak tenang aja ya, biar Safira yang tegur.
Apaan sih ngantuk gua? Bangun! Lu ambil kalung emas emak kan? Ngaku lu! Hah? Lu ambil kalung emas emak pasti buat bayar utang lu kan? Lo ngomong apaan sih? Gua nggak ngerti. Ngomong apaan? Lu ngaku lu? Hah? Lu ambil kalung emas emak kan? Apaan? Emak lo tuh salah. Emang kata siapa? Kata siapa? Kata emak, gua panggil emaknya ya. Mak! Mak! Sini mak! Mak! Bang Anton kan yang ngambil kalung mak? Mak, jangan asal nuduh ya. Yang ngambil kalung emas siapa? Siapa? Mak! Mak jawab dong, jangan diem aja! Ya jelas diem lah, emak lo asal nuduh. Keluar. Ngantuk gua. Gimana sih? Ayo keluar kamu. Keluar. Keluar. Dasar istri nggak tahu diri kamu. Saya capek-capek kerja di luar kota, kamu malah selingkuh pada orang lain. Demi Tuhan, Pak. Ibu nggak selingkuh, Pak. Ibu nemu dompet itu di jalan, Pak. Mau ngejelasin apa lagi? Mau dengerin apa lagi? Pergi kamu. Pergi dari rumah saya. Pergi sana. Mas. Demi Tuhan, Pak. Ibu nggak selingkuh, Pak. Ibu mau kembalikan, Mas. Ibu nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Dengar. Kamu masih mungkin. Jelas dompet itu dompet laki-laki. Dari mana kamu dapat dompet itu, ha? Bisa kamu. Mau bohong lagi? Mau mungkin lagi kamu? Ibu nggak tahu dompet siapa. Ibu mau ulangin, Pak. Ibu nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu, Pak. Tolong, Pak. Hah? Mama, udah tua lo masih aja begitu. Kalau kata Pak Ustadz, duit itu nggak dibawa mati. Perempuan tua comel. Bu Hajah, maaf, ada apa ya? Pakai pura-pura bodoh lagi. Mak kan yang sudah memfitnah saya kan? Mak ngomong apa sama suami saya? Saya ini Hajah, Mak. Saya tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Masya Allah, saya nggak ngerti maksudnya Bu Hajah. Masih aja pura-pura ya. Mak kan tahu laki-laki yang semalam itu keluar dari rumah saya. Terus Mak itu ngomong macem-macem sama suami saya. Dia itu cuma numpang lewat, Mak. Tanya alamat sama saya. Bu Hajah, demi Allah, saya benar-benar nggak ngomong apa-apa sama Pak Darmo suami ibu. Jangan bawa-bawa nama Allah. Mak itu udah tua. Jangan ikut campur deh urusan orang ya. Mendingan banyak ibadah. Buat bekal nanti, bekal mati. Oh ya, saya dengar Mak itu mau pergi haji ya. Jangan ngimpi deh, Mak. Duit dari mana? Apalagi nih hasil dagang kayak begini. Dan Mak Saro itu banyak ikut campur urusan orang. Allah itu gak bakal ngeredoin emak. Sekali lagi saya peringetin ya. Jangan ikut campur urusan saya. Jangan ikut campur juga urusan rumah tangga saya. Ngerti? Apaan sih ini? Allah. Masya Allah. Aduh, kamu ini gimana sih? Dompet kamu itu pakai ketinggalan di rumah segala lagi. Nanti suami saya dan saya mau ke tempat kamu. Ya? Terus kamu bilang aja kalau kamu itu pura-pura nggak kenal sama saya. Bilang aja kalau dompet kamu itu ketinggalan, atau jatuh di jalan gitu ya. Ya, pokoknya gitu aja ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hajah. Anto, ngapain kamu di sini? Ya dengerin Bu Hajah teleponan lah sama selingkuhannya. Diam. Pokoknya nanti aku kasih uang, asal kamu tutup mulut ya. Gampang Bu Hajah, aman dan terkendali. Apalagi kalau ada duitnya, beres lah. Ya udah.
Asal kamu jaga rahasia ini, oke? Ini uangnya. Rezeki anak soleh. Yaudah sana. Nanti suami saya keburu Siap tahu. aja. Tanggal lunas bang ya. Gue pamit dulu. Kak. Apaan lagi bang? Kan udah gue bayar. Lo pikir gue malaikat? Dermawan, iya. Ngasih lu utang tanpa bunga. Lo denger nih, bunga utang lo tuh hampir sama besar kayak utang lo. Hah? Kok gitu bang? Ya, jangan-jangan sosok kaget lo. Jadi kapan lo bayar? Atau gini deh, gue kasih waktu lo seminggu. Kalau sampai dalam 7 hari lo gak bisa bayar, atau lo mau kabur lagi kayak kemarin, gue patahin kaki. Iya bang. Bu Puji gue manfaatin bisa juga nih. Tapi gue nggak nyangka orang yang kelihatannya alim, tapi kelakuannya bejat kayak gini ya. Habis pikir gue. Bang, maafin gue ya. Ya gue pikir lo beneran ambil kalung emak. Makanya lo apa-apa jangan emosi, Lo tahu kan malu udah pikun, ya mungkin dia lupa naruhnya. Iya. Bang, tadi Safira lihat abang senyum-senyum sendiri. Ada apaan bang? Kayaknya abang lagi bahagia. Bisnis abang ada yang goleh. Belum. Lah terus kenapa dong abang senyum-senyum? Lo kalau gue ceritain nggak percaya pasti. Bu Fuji tadi pagi berantem sama lakinya. Iya, tapi masalahnya udah kelar bang. Itu cuma salah paham aja. Bu Puji tuh nemu dompet laki-laki. Nah, lakinya Bu Puji pikir itu dompet selingkuhannya. Ternyata cuma salah paham doang. Nah itu tuh, itu nggak kayak gitu kejadiannya. Maksud abang gimana sih? Bu Fuji itu emang bener-bener selingkuh. Hah? Bu Puji selingkuh? Bang, abang kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bu Puji itu udah naik haji, orang baik. Gak baik bang, lu fitnah orang. Ini apa? Hah? Ini apa? Hah? Ini duit tutup mulut nih. Nih lo lihat nih. Lo duit cepet ya? Hah? Giliran gak ada duit nih muka lo mesem. Masih ada guna nih berarti gue. Kadang-kadang. Bang, tapi Safira masih gak nyangka Bu Puji kayak begitu. Bu Puji kan baik, udah gitu dia udah pergi haji bang. Kayaknya gak mungkin beneran dia selingkuh bang. Ya kalau enggak itu duit apaan tuh? Hah? Iya gue masih gak nyangka aja. Sih marah-marah terus. Vira, ini tuh zamannya zaman edan. Ya mungkin Bu Puji kesepian. Lo tahu kan lakinya keluar kota. Ya gue mah bodo amat. Yang penting gue bisa manfaatin dia dan gue dapet duit. Iya sih bang nih. Bang, kita jalan-jalan yuk. Bosen bang di rumah mulu ngurus Dede. Mending kita jalan yuk. Bawa Dede? Hah? Rewel, males gue. Kagak usah. Tinggalin aja Dedenya di tempat tidur. Kan Dedenya lagi tidur. Terus kita tulis pesen. Mak, jagain Dede. Kita mau keluar. Gimana bang? Ini buruan. Gitu dong bang. Jalan-jalan deh. Assalamualaikum. Vira. Safira. Vira. Safira. Kok anak nangis diem aja? Ya Allah. Anak bisa makan sama bareng. Kelewatan sekali kamu Safira. Diam sayang. Diam sayang. Masya Allah, badan kamu panas sekali. Diam sayang. Cum. Aduh. Ada apa mak? Ada apa sih mak? Bisa tolong mak nggak? Tolong apaan sih mak? Ini Rio badannya panas sekali. Nah, si Safira sama si Anto kemana mak? Udah jangan tanyain mereka. Mereka tuh kelewatan. Kebangetan banget. Anak tinggal sendirian dalam rumah. Astagfirullahaladzim. Si Safira ya emang kebangetan banget ya mak. Ya udah sini. Nih, kamu gendong. Mbak mau ambil perlengkapannya dulu ya. Yuk.
Hati Safira sama Anto terbuat dari apa? Mereka tega ninggalin anaknya. Darah dagingnya sendiri di dalam rumah sendirian. Coba kalau terjadi apa-apa dan ada orang yang masuk ngambil anaknya. Iya, Mak. Emang kebangetan banget tuh si Safira masih Anto. Kayak bukan manusia aja ya, Mak. Maaf, Mak. Bukannya maksud Encu mau jelek-jelekin si Safira, anak emak, mantu emak. Maaf ya, Mak. Enggak apa-apa, Cum. Memang kenyataannya begitu. Safira dan Anto emang sudah kebangetan, kelewatan. Mereka tega ninggalin anak bayi sekecil ini. Binatang aja sayang sama anaknya, Cum. Mereka itu kan manusia. Ayo sayang, kita ke dokter ya. Ayo Cum. Ya, itu sayang. Tutup. Anak lagi dirawat di rumah sakit. Orang tuanya malah enak-enakan tidur. Safira, Anto, bangun. Duh, Mak. Apaan sih bangunin orang tidur udah kayak bangunin apaan aja. Ganggu banget ah. Kalian ini berdua memang gak punya perasaan. Ini gara-gara kalian tinggalin anak sendirian di rumah. Sekarang akibatnya Rio sakit dan dirawat di rumah sakit. Mak, lo kalau mau marah-marah ntar aja deh. Mau tidur. Insya Allah. Udah, keluar. Cepet keluar, Mak. Aduh, orang mau tidur ganggu aja. Abang mau kemana lagi sih? Hah? Emangnya abang nggak mau lihat Dede di rumah sakit? Karena ada emak. Ntar juga pulang. Gue mau cari usaha lagi. Usaha apa lagi? Hah? Usaha sama orang utang gitu. Awas aja lu ya utang-utang. Hah? Lu bawel ya. Utang udah gue bayar. Dasar aja tuh ya, si Mama tuh ya, bunganya gede banget. Harusnya lu tuh mikir pakai otak. Ngapain juga lo utang sama rentenir? Udah pusing gue denger omongan lo. Lo tunggu sini, gue buru-buru. Laki kagak guna. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Ya, bener. Benar, Pak. Bapak makan aja dulu ya. Nanti Ibu nyusul ya, Pak ya. Kenapa kamu kesini? Ya Ibu tahu sendirilah jawabannya ya kan. Fulus. Cepet kamu pergi. Nanti kalau suami saya tahu bisa bahaya. Tenang aja Bu. Cuma segini doang nih. Aduh Bu. Rahasia itu mahal Bu. Terus kamu mau apa? Kamu minta berapa? Ya, Ibu tahu sendiri lah. Saya minta 10 juta aja. Oh, dari mana saya uang 10 juta? Gimana sih kamu? Kalau gitu saya tinggal lapor Pak Haji aja. Kalau Bu Haji selingkuh. Sebentar. Udah cepet sana pergi. Kamu mau apa? Panto, kamu mau apa, Panto? Mau apa kamu? Buat bonus.
Rio. Rio. Astagfirullahaladzim. Rio. Tolong. Suster. Wah, Bang Anto kemana sih? Anak lagi sakit kelayaban mulu. Itu kan Bang Anto. Kok ada di rumah Bu Puji? Jangan-jangan... Bang Anto! Lagi. Bang, lu ngapain lu di sini? Ada juga abang, ngapain di sini? Hah? Ngaku lu ya bang, lu jangan-jangan lu selingkuh ya sama Bu Puji? Ngaku dulu. Apaan sih lu? Ya nggak mungkin lah, gila. Terus apa namanya kalau lu nggak selingkuh tapi lu ada di rumah Bu Puji? Bang, anak lo itu lagi sakit di rumah sakit bang. Lu pikir gue bego ya mau dibegoin terus sama lu? Nggak bisa bang. Lo lihat apa? Ini apa nih? Hah? Ini apa? Hah? Ini apa? Hah? Gue abis peres Bu Puji. Hah? Lu mau apaan? Hah? Hah? Lu mau apaan tuh? Tuh. Sini bang kalungnya. Apaan nih? Jangan. Ini kalung punya Bu Puji. Terus kenapa ya? Ya kalau orang-orang tahu ntar susah, mending gue jual lagi, ntar duitnya buat lo. Abang pinter juga. Iya, nih, duit aja ya. Tuh, bakal jajan ya. Tuh. Beli apa kek? Terus gini bang? Iya, lo banyak bawel lo. Ya udah bang, sekarang kita ke rumah sakit ya. Oh, kagak. Gue punya kerjaan. Ini mau gue jualan dulu nih. Ntar kalau gue udah kelar, baru gue samperin, ya. Bye. Ngayap lagi. Ada apa, Cung? Cucu emak. Ya kenapa, si Rio? Si Rio kritis, Mak. Hamba ya Allah. Berikanlah dia kesembuhan ya Allah. Amin. Suster, bagaimana keadaan cucu saya, Suster? Keadaannya masih kritis, Bu. Sebenarnya dia sakit apa, Suster? Ada gangguan pada jantungnya. Allah. Harus segera ditangani dengan serius secepatnya, Bu. Dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Makasih, Suster ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Mak, yang sabar ya, Mak. Pasti ada kok jalan keluarnya, Mak. Ada nggak, Bu? Saya butuh sekali. Mau boro-boro minjemin emak 10 juta. 1 juta aja saya nggak punya, Mak. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong, Bu. Saya butuh sekali. Maaf, Mak. Saya benar-benar nggak punya uang buat bantu emak. Nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kemana lagi saya harus cari pinjaman uang untuk biaya rumah sakit Rio? Mak ngapain di sini? Bukannya Mak jagain Rio di rumah sakit? Safira, kamu kemana aja, Nak? Anak kamu lagi sakit, kamu nggak tengokin. Iya, ini juga mau ke sana. Mak, nih, lihat nih, Mak. Safira bawa apa? Bawa duit buat bayar rumah sakit Rio. Nih, Mak. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Dari Anto? Bukan. Atau jangan-jangan... Apa? Mak mau bilang aku nyolong? Uang ini bukan uang halal. Aduh, Mak tuh kenapa sih pikirannya tuh jelek mulu? Ini tuh ya, uang halal. Mak nggak usah mikir yang macam-macam. Pokoknya halal, ya. Ayo, kita ke rumah sakit, Mak. Duitnya berantakan, Mak. Biar rasa itu perempuan tua. Ini baru awalannya. Ibu-ibu sekalian, soal pergi haji atau pergi umroh itu memang ibaratnya bukan perkara yang gampang. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Sebab ibadah itu, dengerin ya, ibadah itu ada yang modalnya tenaga doang, ada yang modalnya duit doang, ada yang modalnya tenaga dan juga uang.
Apa itu? Ya seperti umroh sama haji. Tenaganya kudu ada, uangnya juga kudu ada. Di antara ibu-ibu ini ada yang sudah pergi haji? Ada, saya Bu. Oh, alhamdulillah ya. Umi doakan mudah-mudahan hajinya mabrur ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari haji yang mabur. Beda kan mabrur sama mabur. Kalau mabrur artinya keterima, kalau mabur artinya ya mabur pergi begitu aja. Ibu-ibu sekalian, kalau kita kembali ke kisahnya Mak Saroh. Mak Saroh itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Ujiannya juga luar biasa. Sebab ujian yang Allah berikan itu macam-macam Bu setiap orang. Ada yang ujiannya dari banda. Badan mah sehat, laki bener. Tapi duit susah banget. Ya kan? Ada juga ujian itu dari anak. Duit dikumpulin pengen pergi umroh. Diuji oleh Allah, diambil sama anaknya. Di samping itu juga dikasih sama orang untuk apa itu nolongin. Ini perbuatan yang sangat luar biasa. Jadi bentuk ujian itu tidak semuanya yang jelek-jelek. Ya, yang baik pun juga itu kadang-kadang merupakan ujian Allah terhadap kita. Kuat apa kagak kita nerimanya. Dan Allah juga udah berjanji orang yang tawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri segala urusannya hanya kepada Allah, seperti apa yang dilakukan Mak Saroh, ngumpulin duit, pengen pergi umroh, ya Bu ya. Bakal nolongin orang, dia tawakal sama Allah, nanti Allah akan ganti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Orang yang tawakal kepadaku, nanti akan aku beri rezeki dari jalan mana yang dia tidak sangka-sangka. Ya kayak Mas Saroh, alhamdulillah. Ya Bu ya, bisa berangkat haji dari rezeki orang yang pernah dia tolongin. Makanya ingat, sering Umi bilang, kebaikan kita tidak pernah sia-sia. Rio tidak bisa diselamatkan. Bagusnya Rio telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rio. Buat wanita secantik kamu, apapun akan aku kasih. Ya ampun Bang Anto, ini bagus banget. Pasti mahal ya harganya. Harga tuh gak jadi masalah buat aku. Yang penting kamu senang. Aku tuh seneng banget, ini bagus banget. Itu orang berikutnya sasaran kita. Kamu hajar dia, kalau perlu kamu patahkan kakinya. Baik. Ini uang DP kamu. Berikutnya, kamu akan saya kasih lagi setelah kamu beresin orang itu. Beres, Bu. Ini ada apaan ya? Kok rumah Mama ada tahlilan sih? Pak. Itu di rumah saya kok rame-rame ada apa nih ya? Lu gimana sih, Tok? Anak lu meninggal lu kagak tahu. Bapak macam apa lu, Tok? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio meninggal, kenapa nggak ngasih tau gua? Kamu bapak macam apa? Anak meninggal kamu nggak tahu. Kamu kemana aja? Gua bisnis, gua cari uang buat lo semua, ngerti nggak lo? Safira, tenang nak, tenang. Kamu masih aja ya kamu. Kamu sama sekali nggak disalahin. Lu masih begitu. Lu ngaku lu harus salah. Hah? Anak lu meninggal lu nggak tahu. Lu bapak macam apa? Lu ada kaca nggak sih, Bira? Rio sakit, Rio meninggal, ibu lu semua yang ngurus, bukan lu yang ngurus. Sekarang lu ngapain nyalain gua? Lo yang diam. Kalian berdua, dalam suasana duka begini kalian malah ribut. Nggak malu sama tamu-tamu yang datang. Dan kamu Anto, tega sekali kamu. Semenjak Rio sakit, gak pernah kamu melihat anak kamu.
Sampai dia dikubur tadi kamu pun gak ada. Binatang aja sayang sama anak, Anto. Kamu ini manusia. Terus Ma, terus. Salahin gua aja Ma, salahin gua aja semua. Ha? Rio meninggal salahin gua. Biar puas kalian. Puas kan? Gua pergi dari sini. Biar puas lo semua. Bang! Bang, Anda mau kemana? Hah? Terserah gue mau kemana, ha? Bang! Samira! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mak. Yang sabar ya, Mak. Ya Allah. Bang! Bang Anto mau pergi kemana? Terserah gue mau kemana. Capek gue. Mak marah. Safira marah. Karena memang abang salah. Gue mulu yang disalahin ya? Hah? Terus aja gue yang dimasalahin, ha? Ya udah, semuanya salah. Tapi Bang, kalau abang pergi itu gak akan menyelesaikan masalah. Rio juga gak akan hidup lagi. Sekarang lebih baik kita jadi semuanya pelajaran, Bang. Abang jangan pergi ya. Abang jangan pergi. Sial! Semuanya salahin gua. Anak meninggal masa salahin gua? Namanya meninggal tuh udah takdir. Apalagi Mas Saroh tuh. Udah tua, bawa tanah. Masih aja mojokin gua. Kayaknya kamu bener deh. Aku harus buru-buru cerain dia. Dan nikah sama kamu. Kan dari dulu Mawar udah bilang, abang tuh gak usah musingin istri abang atau mertua abang. Kalau nanti abang nikah sama Mawar, Mawar janji deh pasti abang bakal bahagia selamanya. Abang mau kemana? Abang jawab dong, abang mau kemana? Bukan urusan Safira, gimana sih? Safira ini masih istri abang. Abang. Biarin aja dia pergi. Buat apa dipertahankan suami begitu yang nggak punya hati nurani? Abang tunggu, abang. Safira, udah biarin aja. Aduh, Ma mendingan sekarang diam deh. Ma tuh bikin kepala Safira tambah pusing, tau gak? Safira. Ma! Sekarang Ma udah puas kan? Udah puas sekarang, Ma? Bang Anto udah pergi. Bang Anto udah ninggalin Safira. Sekarang Ma udah puas ya? Hah? Puas? Ma, Safira tuh sayang sekali sama Bang Anto. Ma tega. Safira, kamu sudah lihat sendiri kan kelakuan suami kamu yang buruk itu? Ma, yang tahu benar-benar kelakuannya Bang Anto itu cuma Safira. Safira istrinya, bukan emak. Pokoknya mulai detik ini, emak jangan ikut campur lagi rumah tangga Safira. Titik. Iya, emak tahu. Emak gak punya maksud untuk ikut campur dalam rumah tangga kamu. Tapi kamu harus sabar, nak. Harus sadar kalau Anto itu tidak baik jadi suami. Ma, lebih baik sekarang Ma diam. Ma keluar kamar Safira. Safira nggak mau diganggu. Ma tahu, Ma di sini bukan bikin Safira tenang, tapi Ma bikin kepala Safira mau pecah. Istighfar. Keluar. Istighfar. Keluar dari kamar Safira, Ma. Ya. Bang Anto pergi kemana sih? Hah? Bang, jangan pergi ke Bang. Safira nggak bisa hidup tanpa abang. Mana sih Bang Anto? Bang Anto? Kok dia sama cewek? Kurang ajar. Awas lu ya. Hasanan! Lu enak-enakan lu di sini lo ya? Hah? Mampar sibir. Lu tuh bikin sakit hati gue, tau gak lo? Lu udah nyakitin hati gue. Lu juga lo ya perempuan murahan lo. Dia laki gue. Murahan. Udah. Udah, lo apaan sih? Lo gak usah ikut campur urusan gue ya. Lagian lo sama mak lo yang udah ngusir gue kan. Jadi lo gak usah urusin urusan gue. Ngerti lo? Lu awas lo ya. Urusan lu sama gue belum kelar lo. Apa?
sih? Lo gak usah ikut campur urusan gue ya. Lagian lo sama mak lo yang udah ngusir gue kan. Jadi lo gak usah urusin urusan gue. Ngerti lo? Sudahlah Safira, mau diapain lagi? Emak kan sudah ingetin kamu kalau Anto itu bukan suami yang baik. Iya, Mak. Mak benar. Safira coba untuk mempertahankan rumah tangga Safira sama Bang Anto. Tapi kenyataannya, rumah tangga Safira udah gak sehat. Bang Anto bukan imam yang baik buat Safira. Sekarang kamu banyak berdoa pada Allah. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu, nak. Syukur-syukur Anto bisa belajar dari semua kejadian ini. Ya tapi bukan buat Bang Anto. Bang Anto gak bisa belajar. Ma tahu gak? Yang ambil uang tabungan Ma di galon itu Bang Anto. Apa betul itu, Safira? Safira tahu. Safira salah. Safira juga ikut nikmatin uang emak. Buat seneng-seneng. Padahal buat emak, ongkos naik haji. Safira minta maaf ya, Ma ya. Safira salah sama Mama selama ini. Safira benar-benar minta maaf. Maafin Safira, Ma. Sudah lama, emak gak apa-apa. Mungkin Allah belum mengizinkan emak untuk berangkat haji. Karena emak belum pantas. Emak ikhlas sekali. Allah, Ma. Assalamualaikum. Wajah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajar dia, kejar manusia lagi gitu, jangan sampai lolos. Siapa kalian? Main masuk ke saya aja, Diam sini lo. Diam aja. Safira, Mana lagi? jangan sakiti anak saya. Diam lo. Ma, aduh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Mas. Bang Anto di mana? Sekarang udah jatuh tempo. Waktunya dia bayar utang. Ketemu gak? Nggak ada, Bos. Sialan. Lu denger? Jangan salahin gue kalau laki lu yang kurang ajar itu. Pulang-pulang jadi mayat. Paham? Cabut. Siap. Safira, siapa mereka sebenarnya, nak? Itu Bang Anto katanya ada utang sama mereka, Ma. Ya Allah, ada masalah lagi. Masalah satu belum selesai. Sekarang ada masalah baru, Bang. Aduh, ya Allah. Ma. Woi! Jangan kabur lo! Kaki gua! Astagfirullahaladzim. Emang kapan kejadiannya, Cum? Belum lama sih, Mak. Terus sekarang Bang Anto ada di mana? Gimana keadaannya, Po? Safira, laki lu tuh si Anto ada di rumah sakit sekarang. Terus kalau
keadaannya sekarang Mpok belum dapat kabar lagi nih. Mak, kita harus segera ngeliat keadaannya Bang Anto, Mak. Oh, Safira mohon, Mak. Safira tahu, Mak pasti masih sakit hati kan sama Bang Anto. Tapi Safira kan masih istri saja Bang Anto. Safira mohon, Mak. Kita harus lihat keadaannya Bang Anto, Mak. Mak, Safira mohon. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kesembuhan pada Anto menantu hamba. Semoga menantu hamba selamat dari musibah ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf, ibu ini keluarganya Pak Anto? Iya betul, saya istrinya. Maaf ya Bu, Pak Anto kakinya cukup terluka parah dan harus secepatnya dioperasi. Operasinya akan segera dilakukan jika ibu sudah membayar administrasinya. Suster nggak usah khawatir. Yang penting suster selamatkan dulu suami saya. Nanti biayanya semuanya saya akan bayar. Pasti saya akan bayar kok, Sus. Maaf Bu, itu sudah prosedur rumah sakit di sini. Suster, tolonglah suster. Baik suster, saya akan segera selesaikan masalah biayanya. Baik kalau gitu saya permisi ya Bu. Mari. Suster nih, prosedur apaan sih? Yang penting kan nyawa itu diselamatkan dulu, baru prosedurnya. Safira, sabar. Suster itu kan cuma menjalani tugas. Sekarang mau pergi ke bank. Mau ambil tabungan ya? Mau punya tabungan? Iya Safira. Selama bertahun-tahun menyisipi keuntungan dari hasil jualan kacang rebus buat ongkos naik haji. Ya ampun, Mak. Safira nggak tahu uang yang dulu untuk biaya perawatan Rio juga uang tabungan Mak naik haji ya? Iya, nggak apa-apa, Nak. Mak, maafin Safira ya, Mak. Dulu Safira udah nuduh Mak pelit. Sudah Safira, nggak apa-apa. Mak mau berangkat haji atau tidak, kalau Allah sudah mengizinkan, Mak akan berangkat haji. Sekarang Mak pergi dulu ya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Hati-hati ya, Mak. Buat apa saya hidup? Kaki Anto nggak bisa jalan, Mak. Mending Anto mati aja, Mak. Bang Anto nggak boleh ngomong kayak begitu. Bang Anto masih punya Safira. Iya, Toh. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Harusnya kamu bersyukur. Allah masih memberikan kesempatan sama kamu untuk hidup dan bertobat, Nak. Mak bilang bersyukur. Anto nggak bisa jalan, Mak. Mending Anto mati, Mak. Bang Anto, benar kata Emak. Allah itu masih sayang sama kamu. Ya, Bang ya. Abang harus tenang. Abang mau pergi kemana, Bang? Biar rasa. Sekarang kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Anto. Safira nggak izinin abang pergi. Abang jangan pergi. Saya malu. Saya nggak pantas tinggal di sini. Saya udah banyak buat salah. Saya nggak bisa tinggal di sini. Anto, Emak sama Safira sudah memaafkan kamu. Kamu nggak perlu merasa bersalah dan nggak perlu malu. Jadi sekarang kita sama-sama perbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Iya, Bang. Kita harus bangkit lagi, Bang. Kita bangun rumah tangga dari nol ya, Bang ya. Abang jangan pergi. Ya. Abang jangan pergi. Bang.
Nuang air aja gue nggak bisa. Nggak guna hidup gue. Ya Allah, Bang Anto. Bang. Sabar ya Bang ya. Tinggalin gue sendiri. Bang, abang nggak boleh kayak begitu. Abang yang sabar ya. Nggak guna gue hidup. Gue mati aja. Gue mati aja. Astagfirullahaladzim Bang. Istighfar Bang, istighfar. Bang Anto nggak boleh ngomong kayak begitu. Pasti kamu bisa Bang. Gue ngerepotin aja kerjaan gue. Enggak. Safira nggak ngerasa direpotin kok Bang. Safira ikhlas Bang. Safira sayang sama Abang. Kita ke dalam ya. Kita ke kamar. Pelan-pelan. Awas. Gua nggak peduli. Si Anto mau cacat kek, mau kagak kek, dia harus bayar utang. Kalau dia nggak bisa bayar utang, kita ambil semua barang-barang harga di rumahnya. Iya bos. Anto. Mak. Anto minta maaf ya, Mak. Anto dulu sering curi duit Mak. Yang udah susah payah Mak tabungin buat berangkat naik haji. Maafin Anto ya, Mak. Jangan dipikirin lagi, Anto. Mau udah ikhlasin semuanya. Anto gak perlu minta maaf sama Mama. Mama udah bahagia. Kalau Anto sudah berubah menjadi orang yang baik, buat Mama udah cukup lah. Anto! Keluar lo! Anto! Astagfirullahaladzim. Pasti dia mau nagih utang, Mak. Enggak. Anto diem di sini. Emak yang ngadepin ya. Anto diem di sini. Anto! Kalau nggak keluar, gue dobrak nih pintu! Kamu jagain Anto di dalam. Tapi Ma, kalau mau dia apain gimana? Insya Allah. Sana masuk. Jangan bikin gue emosi dong! Mana Anto? Anto nggak ada. Rasa di rumah, Rasa. Iya bos. Bawa Anto kemari! Jangan. Keluar. Bang, jangan! Bang, jangan bawa Bang Anto! Anto. Bang! Abang! Jangan! Tanya kita ngapain sekarang lo? Hah? Itu artinya lo nggak bisa bayar utang gue. Ya kan? Hah? Bang, jangan. Lu geledah semuanya rumah. Ambil semua barang-barang berharga. Iya bos. Warga bos. Pergi sekarang. Ayo cepat. Iya. Belum selesai gue sama lo. Anto. Tenang, Nak. Tenang.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzila azizir rahim litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya Allah, Mak. Ini pasti nih ada yang ngebakar gerobak jualannya Emak. Encum yakin deh, Mak, ini ada hubungannya sama Bang Mamat tuh, Mak. Anto juga berpikir begitu, Mak. Maafin Anto ya, Mak. Semua gara-gara Anto, Mak. Tapi Mak yang jadi imbasnya. Sudah, kita nggak boleh berprasangka buruk sama siapa. Gerobak bisa kita bikin lagi. Dan kamu, Anto, kamu nggak perlu merasa bersalah. Iya, Bang. Udah, mendingan sekarang Abang nggak usah bahas masalah yang udah nggak ada. Hei, jangan kabur! Diri! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Ya Allah, kemana Safira? Dari siang pergi belanja, kok belum pulang juga. Lagi apa, Mak? Kok belum tidur? Mak gak bisa tidur, Tok. Mak lagi mikirin Safira, belum pulang-pulang juga. Mak takut dia kenapa-napa, Tok. Udah biar Anto aja yang tunggu ya, Mak. Kalau emang Safira belum balik, ntar Anto yang cari. Aduh. Gue di mana nih? Aduh, gimana? Tangan gue diikat. Aduh, gue harus keluar dari sini. Vira kemana sih? Ya Allah, semoga Vira gak kenapa-napa ya Allah. Pir! Pir! Aduh! Wah, dia kabur lagi! Cari! Cari, Bos! Cewek kemana? Kita cari ke sana, Bos. Ayo, Bos.
Lepasin! 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 Lu sayang juga ternyata lo. Sama kayak laki lo. Bawa dia. Jangan! Lepasin! Lepasin! Bang Anto! Itu Pak polisi orangnya yang mengancam saya dan keluarga saya. Baik Bu, mari Pak. Mari. Kamu nggak apa-apa nak? Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Ma. Tenang sayang, tenang. Alhamdulillah ya Allah. Kamu nggak apa-apa nak? Gak apa-apa. Makasih, Ma. Awas nak! Saya tidak punya maksud apa-apa dengan semua ini. Saya mohon Emak mau menerima pemberian saya sebagai ungkapan rasa terima kasih saya karena Emak sudah menyelamatkan putri saya. Apalagi saya dengar dari saudara Anto kalau Emak pengen sekali pergi haji. Dengan uang ini, insya Allah cukup buat bekal Emak pergi haji. Terima kasih Pak Tito. Tapi sekali lagi Emak minta maaf. Emak ikhlas membantu putri Pak Tito. Justru Emak yang punya hutang sama Bapak. Emak berhutang sama saya. Maksud Emak apa? Waktu kecelakaan itu, kalung anak Bapak terjatuh. Emak menemukannya, lalu Emak ingin mengembalikan. Tapi kalung itu malah hilang, Pak. Maaf, Mak. Yang berhutang tuh bukan Mak, tapi Anto, Mak. Maksud kamu apa? Waktu itu kalungnya Anto ambil, Mak. Terus Anto jual. Anto bener-bener minta maaf ya, Mak. Sudah. Soal ini tidak perlu dibahas lagi, Mak. Saya aja sudah lupa kok soal kalung putri saya yang hilang. Sekarang Mak tidak perlu merasa berhutang dan bersalah sama saya. Begitu juga saudara Anto. Alhamdulillah. Sekarang Emak jadi lega. Anto juga ngucapin terima kasih banyak ya Pak Tito. Justru saya yang harus berterima kasih. Sangat berterima kasih sama kalian. Khususnya kepada Emak. Kalung itu cuma benda, Mak. Tidak sebanding dengan kebaikan Emak yang sudah menyelamatkan putri saya. Sekali lagi saya mohon Emak mau menerima pemberian saya. Terima kasih, Pak. Tapi maaf, Emak gak bisa menerimanya. Mak, saya mohon terima. Emak ikhlas, Pak, membantu anak Bapak. Pelan-pelan. Bisa. Terima kasih ya, Safira. Emak nggak usah terima kasih. Ini kan emang udah kewajiban Safira. Sekarang Emak bahagia. Safira bahagia sama Emak. Anto, kenapa amplop dari Pak Tito ada sama kamu? Emak kan udah menolaknya. Iya, Mak. Maaf. Soalnya tadi Pak Tito paksa supaya Anto terima amplop ini. Sekarang Emak yang pegang ya. Terserah mau bawa buat apa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni. Ya Allah, yang Maha Pengasih.
hamba mohon dan meminta kepadamu ya Allah. Berikanlah kesehatan dan keselamatan pada anak hamba Safira yang hamba tidak tahu keadaannya sekarang ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berikanlah dia jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon dan meminta padamu, satukanlah hati anak hamba Safira dan mantu hamba Anto ya Allah, agar dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan satukanlah hatinya ya Allah. Perbaikilah iman dan akhlaknya yang selama ini dia berbuat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon dan meminta padamu, karena dia jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dimanapun dia berada ya Allah. Berikanlah dia kesehatan, keselamatan, jauhkan dari mara bahaya, godaan, cobaan dan kebatilan ya Allah. Lindungilah anak dan mantu hamba dimanapun dia berada. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah, akhirnya Mak Saroh bisa pergi umroh juga ya Bu ya. Ada yang bilang nih iya itu pergi umrohnya umroh gaib. Lah soal gaib itu kan artinya yang tidak kasat mata. Karena memang Mak Saroh ini dapat rezekinya dari yang tidak dia sangka. Itu termasuk rahasia Allah loh. Ada yang tanya ke saya gini, Mi emang Allah punya rahasia? Semuanya punya rahasia. Kayak misalnya ibu ngaji alif lam mim, nggak ada itu yang tahu apa artinya. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu tidak ada orang yang bisa mencapainya. Karena memang itu rahasia Allah, nggak bisa diketahui oleh siapapun. Nah termasuk rahasia Allah memberikan rezeki yang tidak terduga-duga kepada Mak Saroh itu. Ya alhamdulillah. Cuma kita doakan saja, insya Allah mudah-mudahan umrohnya Mak Saroh itu termasuk umroh yang mabrur ya. Termasuk mudah-mudahan kalau umroh mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Sebab Rasulullah juga pernah bersabda, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur berarti termasuk umroh yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Dan insya Allah mudah-mudahan Mak Saroh ini tergolong wanita yang dirindukan surga karena ketawakalannya, keikhlasannya membantu orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih?